Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi portofolio saham. Kelompok kami terdiri 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sri Wahyuni, NPM 191331010. Yang kedua ada Mbak Ratna Permatasari, NPM 191331015. Dan yang terakhir ada Mbak Mayasari, NPM 19133000008. Strategi dalam investasi saham. Ada 2 strategi yang akan dibahas pada strategi portofolio saham, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Strategi pasif biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung aktif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Di sisi lain, ada strategi aktif. Strategi aktif pada dasarnya akan meliputi tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan return abnormal. Strategi dalam investasi saham. Ada 2 strategi yang akan dibahas pada strategi portofolio saham, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Strategi pasif biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung aktif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Di sisi lain, ada strategi aktif. Strategi aktif pada dasarnya akan meliputi tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan return abnormal. Selanjutnya ada strategi dalam strategi pasif. Apa saja strategi yang digunakan dalam strategi pasif ini? Itu ada 2, strategi simpan dan beli dan strategi mengikuti indeks. Yang pertama itu ada strategi beli dan simpan. Dalam strategi ini, investor membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya dalam beberapa waktu tertentu. Nah, tujuannya ialah untuk menghindari dari biaya tambahan lainnya yang terlalu tinggi. Nah, dalam strategi beli dan simpan ini bisa dilakukan investor dalam komposisi yang terdiri atas banyak saham ataupun hanya beberapa jenis saham. Hal terpenting di sini ialah bahwa komposisi tersebut akan bisa diterima sepanjang komposisi saham-saham tersebut mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan investor. Tentunya perlu melakukan penyesuaian jika ternyata komposisi yang telah dibentuk tersebut mengalami perubahan kinerja, di mana misalnya risiko dari komposisi tersebut meningkat sedangkan return yang diharapkan tetap sama saja. Investor dalam hal ini harus pintar memilih saham yang akan dimasukkan dalam investasinya, lalu melakukan penyesuaian bila diperlukan. Lalu strategi yang kedua itu ada strategi mengikuti indeks. Nah, dalam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembelian instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Dengan membeli instrumen reksadana, investor berharap akan memperoleh return sebanding dengan return pasar.
Dengan kata lain, investor berharap akan memperoleh return yang sebanding dengan return pasar. Dalam hal ini, investor hanya membeli instrumen reksadana dan tinggal menunggu return dari reksadana yang telah dibelinya. Selanjutnya itu ada strategi aktif. Nah, dalam investasi portofolio saham dengan strategi aktif, berbagai cara akan dilakukan investor untuk memperoleh return yang sebanding atau melebihi return pasar. Nah, tujuan dari strategi aktif ini sendiri adalah untuk mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio yang diperoleh melalui strategi pasif. Dengan kata lain, investor akan berusaha memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan return yang diperoleh sesama investor lainnya. Dalam strategi aktif ini, investor biasanya memakai 3 strategi dalam menjalankan portofolio saham. Yang pertama itu ada strategi pemilihan saham, yang kedua itu ada strategi resiko sektor, maksud saya strategi rotasi sektor, dan yang ketiga itu ada strategi momentum harga. Nama saya Mayasari, NPM 19133310008. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penilaian saham. Dalam penilaian saham ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-saham terbaik, yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return resiko yang terbaik dibanding alternatif yang lainnya. Yang kedua, pemilihan tersebut dilakukan dengan berdasarkan analisis fundamental guna mengetahui prospek saham tersebut di masa yang akan datang. Yang ketiga, investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar atau undervalued dan menjual saham-saham nilai intrinsiknya di bawah harga pasar atau overvalue supaya mendapatkan keuntungan yang tinggi. Materi selanjutnya adalah rotasi sektor. Strategi ini biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan 2 cara. Yang pertama, melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di kemudian hari. Hal ini dilakukan jika investor yakin bahwa suatu saham pada sektor tertentu akan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan return pasar. Yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Investor akan meningkatkan bobot portofolionya pada saham-saham sektor industri yang berprospek cerah di masa datang dan akan mengurangi bobot portofolionya pada saham sektor industri yang berprospek kurang baik. Selanjutnya, Reilly dan Brown 1997 mengkategorikan saham-saham per sektor industri menjadi 4. Yang pertama, saham-saham sektor finansial atau Financial Stock Excel. Itu contohnya ada Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, dan lain-lain. Untuk yang kedua, saham-saham sektor barang-barang konsumen tahan lama atau Consumer Durables Excel. Yang ketiga, yaitu saham-saham sektor barang modal atau Capital Goods Excel. Yang keempat, saham-saham sektor industri dasar atau Basic Industries Excel. Yang kelima, yaitu saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok atau Consumer Staples Excel. Nah, dalam strategi rotasi sektor, investor biasanya membeli saham-saham pada suatu sektor atau industri tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. 1933-2015 akan melanjutkan penjelasan setelah Mbak Maya. Seperti yang tertera pada
diagram strategi rotasi sektor sebagai antisipasi siklus bisnis. Di sini ditunjukkan bahwa rekomendasi sektor-sektor yang bisa dijadikan pilihan investasi sesuai dengan siklus ekonomi yang terjadi. Sebagai contoh, misalnya, investor mempertimbangkan untuk membeli saham-saham sektor finansial. Salah satu karakteristik saham finansial adalah kepekaannya terhadap perubahan suku bunga, di mana harga saham sektor finansial akan berhubungan terbalik dengan tingkat bunga. Artinya, jika tingkat bunga mengalami peningkatan, maka harga saham sektor ini justru akan turun. Kondisi ini dalam gambaran siklis ekonomi biasanya terjadi pada perekonomian yang mulai memasuki siklis yang menurun. Pada situasi seperti ini, suku bunga biasanya akan meningkat dan berakibat pada menurunnya harga saham sektor finansial. Dengan demikian, investor yang cerdik akan membeli saham sektor tersebut karena harganya relatif rendah. Hal ini dilakukan dengan harapan jika tingkat suku bunga bank, perusahaan simpan pinjam, atau perusahaan sekretaris akan mengalami peningkatan earning, dan hal ini akan mengakibatkan harga sahamnya meningkat. Bahasan yang terakhir tentang strategi momentum harga. Ide dasar dari strategi ini adalah adanya kenyataan bahwa pada waktu-waktu tertentu, harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning ataupun pertumbuhan perusahaan. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Berbagai teknik untuk mencari momentum yang tepat dalam portofolio saham bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membuat peta atau chart pergerakan harga saham selama beberapa waktu untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada harga saham tersebut. Jika harga saham diperkirakan akan meningkat, maka investor akan meningkatkan bobot portofolionya. Investasi portofolio, investor akan menginvestasikan uangnya yang dimiliki pada portofolio saham karena lebih menguntungkan dibanding alternatif lainnya. Demikian pula sebaliknya.